Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Dwi Pratiwi dari kelas 2E D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang unit pengendali tekanan. Langsung saja kita mulai. Oke, sekarang kalian bisa lihat di layar kalian, di situ terdapat 3 peralatan unit pengendali proses. Yang pertama ada PCT-14 sebagai tempat berjalannya proses. Yang kedua ada PCT-10 sebagai controller, dan yang ketiga yang terakhir ada kompresor sebagai penyuplai udara bertekanan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Sebelum kita ke gambar PNID dari pengendali tekanannya, kita bahas dulu tentang variabel pengendali. Dimana di sini ada 4, yaitu yang pertama ada proses variabel, yaitu tekanan udara yang terbaca di P4. Yang kedua ada manipulated variable, yaitu laju alir udara. Dan yang ketiga ada set point, yaitu nilai tekanan udara pada pipa yang diinginkan pada P4. Yang terakhir ada disturbance, yaitu laju udara yang keluar dari V6 atau biasa yang disebut dengan gangguan. Di situ bisa kalian lihat ada gambar PNID dari unit pengendali tekanan. Saya akan menjelaskan prosesnya, maka disimak dengan baik-baik. Oke, bisa kita mulai. Di bawah kiri terdapat air yang merupakan suplai udara bertekanan yang menyuplai udara dari kompresor. Dan selanjutnya, setelah udara dari kompresor masuk ke unit peralatan pengendali tekanan, maka akan di-split menjadi 2 bagian. Yang pertama, dia akan menuju ke atas atau menuju ke V1, dan selanjutnya akan menuju ke kanan atau ke V2. Udara yang masuk ke V1 berfungsi untuk menggerakkan control valve, di mana pengendali ini membutuhkan udara dari kompresor untuk menutup control valve. Sedangkan pengukuran pada tekanan nantinya di V1 ini nanti akan diukur oleh P1 yang kemudian akan dikonversi lagi menjadi arus dan akan diukur lagi pada P2. Sedangkan udara bertekanan yang mengarah ke V2 atau mengarah ke kanan akan menuju ke proses, di mana proses ini akan berlangsung pada pipa proses. Dan nantinya udara yang masuk ke dalam pipa proses nanti akan menuju ke tangki, kemudian akan dibaca oleh P4. Di P4 ini terdapat sensor berupa transmitter yang mengirim sinyal ke controller. Di controller nanti akan membandingkan P4 dengan SP. Namun jika terjadi error, maka controller akan mengirim sinyal ke FCE. FCE di sini berupa control valve. Karena adanya penyesuaian bukaan valve, maka ada penyesuaian laju alir pada control valve yang akan menuju pipa proses, yang nantinya masuk ke tangki udara dengan cara membuka V3 dan V5. Namun ada juga yang tidak melalui tangki udara, yaitu dengan cara membuka V4 dan V6. Namun V3 dan V5-nya ditutup. Oke, sekarang kita akan membahas tentang logika proses dari unit pengendalian proses, di mana control valve yang digunakan adalah pneumatic valve type air to close, sehingga apabila persen PO-nya diperbesar, maka valve akan tertutup dan menghasilkan MV yang kecil. Namun sebaliknya, jika persen PO-nya diperkecil, maka valve akan terbuka dan menghasilkan MV yang besar. Dan jika laju udara melalui orifice itu diperbesar, maka P4-nya meningkat. Sedangkan jika bukaan V6-nya itu diperbesar supaya PV sama dengan SP, laju udara bisa diperbesar dengan memperbesar V2. Oke, yang terakhir itu direct dan reverse acting. Direct acting dari pengendali tekanan ini, apabila PV meningkat, maka sinyal kendali akan meningkat pula dan MV juga akan meningkat. Namun untuk reverse actingnya, apabila PV meningkat, maka MV-nya kecil. Hal ini berlawanan karena tipe yang digunakan ialah air to close. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.